Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, shaimin, shaimat, jemaah salat isya dan insyaallah tarawih yang mudah-mudahan semuanya mendapat ampunan, mendapat ridha dan senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita laksanakan sampai detik ini di bulan Ramadan semuanya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu dan malam hari ini kita berada di malam yang ke-17 Ramadan, yang merupakan malam 17 Ramadan merupakan sebuah peristiwa yang sangat-sangat bersejarah, yaitu peristiwa nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Kapan itu? Yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Angka 17 Ramadan ini tentu sangat keramat bagi kita kaum muslimin di Indonesia, karena kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus. Salat kita 17 rakaat. Dan turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan, yang malam hari ini, malam yang ke-17, kita memperingati, bukan hanya kita, tetapi saya rasa di berbagai belahan bumi pertiwi ini, memperingati peristiwa nuzul Al-Quran. Kenapa peristiwa ini kita selalu peringati? Ini berawal dari usulan dari Ketua MUI pertama di Indonesia. Siapakah beliau? Tiada lain adalah Buya Hamka. Sehingga peristiwa ini diusulkan kepada Bapak Presiden Soekarno waktu itu, dan Indonesia baru saja merdeka ya, pada tanggal 17, bertepatan juga pada bulan Ramadan. Dan sehingga alhamdulillah sampai saat ini kaum muslimin memperingatinya di berbagai belahan bumi pertiwi ini. Tidak terkecuali misalnya ada tradisi 1000 tumpeng ya Pak Gun, yang berasal dari Solo, itu yang disebut dengan tradisi Malaman Suwidari ya, yang merupakan sebuah bentuk syiar daripada Al-Quranul Karim. Bukan hanya di Solo, Keraton, Surakarta, tetapi juga di Aceh, di mana-mana itu juga memperingati dengan tradisi khataman Al-Quran, tadarus bersama tepat pada malam 17, minimal 1 kali khatam dalam sebulan ini. Bapak dan Ibu jamaah salat isya dan tarawih rahimakumullah, nuzul Al-Quran artinya turunnya Al-Quran. Nuzul artinya turun Al-Quran yang bermakna Al-Quran. Sementara kalau kita perhatikan di dalam surah Al-Baqarah 185, itu disebut Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Nuzul dan unzila, kalau nuzul turunnya Al-Quran, sementara unzila diturunkannya Al-Quran oleh Allah. Kemana diturunkan? Pertama kali diturunkan dari Lauhul Mahfuz ya,
ke Baitul Izzah di langit dunia. Itu secara sekaligus dari Ruhul Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah. Baitul Izzah artinya bait adalah rumah, izzah adalah kehormatan dan kemuliaan. Jadi Baitul Izzah itu adalah gabungan dari dua kata bahasa Arab yang berarti rumah kemuliaan. Di mana letaknya? Di langit dunia. Jadi dari sekaligus satu kitab utuh dari Lauhul Mahfuz diturun ke Baitul Izzah, langit dunia. Baru setelah dari langit dunia ini diturunkan pada tahap kedua. Seperti apa tahap kedua? Diturunkan berangsur-angsur selama masa kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diawali dengan apa? Surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira, beliau mendapatkan wahyu pertama, yaitu dalam surah Al-Alaq ini yang merupakan 5 ayat pertama. Jadi syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan ketika diturunkannya Al-Qur'an untuk apa? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang pertama hudal linnas, yaitu sebagai petunjuk bagi sekalian umat manusia dan sebagai pemisah antara hak dan yang batil. Jadi kalau ada yang bertanya, Pak Ustadz, apa fungsi Al-Quran dalam kehidupan manusia? Maka jawabannya adalah fungsi Al-Quran dalam kehidupan manusia itu yang pertama adalah sebagai petunjuk bagi semua umat manusia tanpa kecuali. Apakah dia orang Arab, apakah orang Melayu, orang Afrika, orang Eropa, tanpa kecuali. Ya, sebagai petunjuk buat mereka semua, tanpa membedakan latar belakang, tanpa membedakan agamanya apa, tanpa membedakan keturunannya dari mana dan sebagainya. Yang penting mereka itu adalah manusia, sebagaimana malam ini kita sebagai manusia yang merupakan Al-Quran petunjuk buat kita semua. Tidak peduli ibu-ibu, tidak peduli bapak-bapak, latar belakang kita berbeda, pendidikan kita berbeda, secara sosial kita berbeda. Apapun latar belakang kita sama mendapatkan petunjuk daripada Al-Quran ini. Yang kedua, sebagai pemisah antara hak dan yang batil. Lalu muncul pertanyaan bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia, pada kenyataannya banyak manusia yang tidak mau mendapat petunjuk ini atau tidak mendapatkan petunjuk. Katakanlah misalnya ada orang yang tidak mau memeluk agama Islam, ya? Padahal inna dina indallahi Islam, bahwasanya agama di sisi Allah itu adalah Islam, tetapi dia tidak mendapatkan petunjuk. Yang kedua, mungkin ada orang yang sudah muslim dari dulu, tapi ternyata dia juga tidak mendapat petunjuk. Kenapa? Karena dia tidak menerapkan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi boleh saya katakan bahwa ayat 185 surat Al-Baqarah itu menunjukkan bahwa petunjuk itu sifatnya netral, universal, dan sifatnya umum. Ya, tidak peduli siapapun, sifatnya umum. Sekali lagi, umum. Sebagaimana Allah menciptakan matahari, dan matahari itu ada sinar. Sinar matahari bermanfaat buat kehidupan manusia. Jemuran bisa kering karena ada sinar matahari. Tumbuh-tumbuhan bisa berkembang. Kenapa? Karena ada sinar matahari. Aktivitas manusia di siang hari tidak perlu penerangan, Pak Bu. Cukup dengan sinar matahari memberikan manfaat buat aktivitas kita di siang hari bagi mereka yang sehat dan normal. Jadi boleh dikatakan bahwa dia Al-Quran merupakan petunjuk bagi mereka yang menerima secara sehat dan normal.
Kalau manusia tidak sehat, tidak normal, matanya sakit misalnya, jangankan kena sinar matahari, kena remang-remang cahaya pun dia sudah merasa perih. Jadi dia tidak merupakan, sinar matahari tidak bermanfaat bagi orang yang matanya sakit. Jadi bermanfaat bagi orang yang normal dan sehat. Demikianlah Al-Quran surat Al-Baqarah 185. Silahkan diakses yang punya HP. Ya. Jadi petunjuknya secara umum. Lalu kita kembali ke surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 1-5. Dalam surat Al-Baqarah 3 kelompok manusia yang menerima petunjuk Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Muttaqun. Yang kedua Al-Kafirun. Yang ketiga Al-Munafiqun. Dari ayat 1 sampai ayat 20 ini Allah sudah jelaskan secara rinci. Yang pertama dari ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Jelas, petunjuk bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Lalu siapakah mereka yang bertakwa itu? Ayat selanjutnya mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman dapat petunjuk terus, Pak. Orang yang beriman. Wa yuqimuna shalah, dan mereka yang melaksanakan ibadah-ibadah, tidak hanya sekedar salat, puasa Ramadan seperti saat ini, dan ibadah-ibadah lainnya, mereka mendapatkan petunjuk. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menafkahkan sebagian hartanya. Mereka inilah orang yang mendapat petunjuk, selalu mendapatkan petunjuk dalam kehidupannya. Itu yang disebut al-muttaqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang mendapat petunjuk adalah mereka juga yang beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, Zabur, Taurat, apalagi Injil, ya, sebelum Al-Quran, beriman kepada semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Wabil akhirati hum yuqinun, dan pada hari akhirat mereka percaya akan datangnya hari kiamat. Kriteria-kriteria itulah mereka yang mendapatkan petunjuk, yang mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, Al-Kafirun. Jelas di surat Al-Baqarah ayat 6-7. Kata Allah apa di ayat yang 6? Sawa'un 'alaihim anzartahum aw lam tunzirhum fahum la yu'minun. Jadi bagaimanapun orang yang tidak beriman, orang kafir itu, kata Allah, mereka tidak akan menerima yang namanya Al-Quran itu, dan otomatis mereka tidak mendapatkan petunjuk. Ya. Kenapa? Karena secara jantan mereka mengakui bahwa kami tidak menerima Al-Quran ini sebagai petunjuk. Maka di ayat ke-7 Allah mengatakan khatamallahu ala qulubihim. Allah kunci hati mereka akibat kecongkakan mereka yang tidak mau menerima Al-Quran, apalagi mau menerima petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Jadi jelas. Yang kedua, Al-Kafirun tidak mendapatkan petunjuk karena Allah sudah kunci hati mereka. Hati-hati Pak, jangan sampai terbalik. Allah kunci hati mereka setelah mereka tidak mau menerima petunjuk. Bukan karena Allah kunci sebelum mereka belum menerima. Ya, jadi mereka tidak menerima dulu nih tentang petunjuk, tentang Al-Quran, lalu Allah khatamallahu ala qulubihim. Akhirnya Allah kunci hati mereka. Bukan karena Allah kunci dulu, lalu akhirnya mereka tidak bisa menerima. Bukan, jangan sampai terbalik. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah al-munafiqun. Itu jelas di ayat 8-20 secara rinci Allah
menceritakan tentang al-munafiqun dalam hal petunjuk. Dalam kehidupan sosial kita bermasyarakat, orang-orang al-munafiqun ini itu sangat susah kita menghadapinya, Pak Bu. Berbeda dengan al-kafirun. Al-kafirun secara jantan menolak, tidak mau menerima kebenaran. Tapi al-munafiqun mereka pura-pura menerima kebenaran, tapi pada hakikatnya mereka menolak kebenaran. Mereka bermuka dua, panggung depan, panggung belakang berbeda. Dalam bahasa kerennya, mereka adalah disharmoni perilaku. Yang di depan beda, yang di belakang beda. Ini sangat-sangat berbahaya, sehingga Allah cap mereka sebagai fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati mereka terdapat penyakit dan Allah lebihkan lagi penyakit itu. Wa na'udzubillah. Terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, dalam konsep nuzul Al-Quran, kita ini berada di posisi yang mana? Kalau Bapak Ibu memperhatikan surat Fatir, ya, surat Fatir ayat 32. Di situ Allah berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina." Kemudian kitab ini, Al-Quran ini kami wariskan kepada hamba-hamba pilihan kami. Al-Quran diturunkan, dinuzulkan untuk siapa? Untuk hamba-hamba pilihan kami, kata Allah, min ibadina. Lalu siapa hamba-hamba pilihan kami ini? Hamba-hamba pilihan Allah itu adalah yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah hamba-hamba pilihan Allah. Jadi katakanlah, kalau di dunia ini ada 5 miliar umat Islam, maka 5 miliar umat Islam itulah yang menerima, yang mewarisi Al-Quran ini, yang disebut dengan hamba pilihan kami. Tapi tidak stop di situ ayatnya. Faminhum zalimul li nafsih. Dari 5 miliar jumlah orang Islam di dunia ini, di antara mereka ada yang zalimul li nafsih. Ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Wa na'udzubillah. Seperti apa? Padahal dia adalah hamba pilihan kami, tetapi dia masuk dalam kelompok hamba yang menganiaya diri mereka sendiri. Seperti apa? Dia tahu kalau Al-Quran itu sebagai petunjuk. Dia tahu kalau Al-Quran itu yang akan memberikan keselamatan baik dunia dan akhirat. Tapi petunjuk-petunjuk itu sedikit sekali dilakukan. Ya, banyak kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Misalnya beduk, ya, imsak, beduk subuh, dia sahur, ya, dia niat puasa besok. Ya, tapi bangunnya beduk yang akan datang maghrib, ya. Jadi zuhur lewat, asar lewat, ya. Nah, ini namanya zalimul li nafsih. Ya. Seperti lagunya Mbah Sulit, bangun lagi, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Yaitu zalimul li nafsih. Yang kedua, muqtasid. Faminhum muqtasid, mereka yang berada di tengah-tengah, yang menerima Al-Quran secara parsial. Kebaikan yang dilakukan sama dengan keburukan yang dilakukan, sebanding. Ini yang disebut dengan muqtasid, berada di tengah-tengah. Lalu yang ketiga, minhum sabiqun bil khairat. Lalu mereka yang banyak melakukan kebaikan. Kalaupun dia melakukan kesalahan, itu hanya sedikit dan dia langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari 3 kelompok ini kita bertanya-tanya, kira-kira kita berada di posisi yang mana? Hanya Allah dan masing-masing kita yang tahu tentunya. Namun saya yakin yang pertama enggak lah, ya. Yang pertama yang zalimun li nafsi, itu tidak mungkin terjadi pada diri kita. Buktinya mana? Buktinya kita salat berjamaah, kita tarawih berjamaah, kita berdoa dan kita tadarus Al-Quran. Tinggal yang kedua dan yang ketiga, yang tahu hanya diri kita masing-masing. Baik Bapak dan Ibu sekalian, dengan memperingati nuzul Quran ini, mudah-mudahan bisa membangkitkan kesadaran kita untuk selalu ikrar
Iqra, apakah itu Iqra ayat-ayat qauliyah yang ada di dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang disebut dengan fenomena alam. Mudah-mudahan kita bisa menjadi umat yang terbaik, umat menjadi teladan bagi umat-umat yang lain sepanjang kita berpegang kepada Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai teman kami ketika kami berada di alam barzakh. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai pendamping kami ketika kami meniti siratal mustaqim. Dan ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai penyelamat kami ketika kami memasuki surgamu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita selalu berteman dan selalu dimuliakan dan memuliakan Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.